Dia kasih apa makanannya? Susu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita lompat di ayatnya yang ke-22 dan 23. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita lompat di ayat 22 sampai dengan ayat 23. Iya, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan akan baca ayat yang kedua, demikian bergantian. Dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang pertama bilang begini, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Karena itu yang penting bukannya yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saya ulang ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Puji Tuhan. Saudara, kenapa tema ini muncul, saudara? Karena kita nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini pergumulan gereja-gereja adalah perpecahan. Perpecahan, saudara. Itu nggak bisa ditutupi. Nah, ternyata masalah ini bukan muncul baru sekarang. Masalah ini sudah muncul di zaman pelayanannya Paulus, saudara. Seorang rasul yang luar biasa, seorang rasul yang punya otoritas daripada Tuhan dengan kuasa, hikmat, marifat, kepandaian, saudaraku. Tetapi dalam pelayanan beliau juga sedang mengalami yang namanya pergumulan yang sama dengan kita alami, yaitu perpecahan dalam jemaat. Tapi kita bukan membahas tentang perpecahan, kita mau bahas kenapa itu bisa terjadi. Dan kalau kita mengerti, saudaraku, kebenarannya, maka pasti tidak akan terjadi perpecahan. Katakan amin. 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 Apa sih yang orang cari? Iya kan? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa jemaat-jemaat bisa terpecah? Sudah ada gereja, tiba-tiba ada gereja di situ. Nah, ini masalah. Dan itu sudah terjadi di kalangan jemaat di Korintus, saudaraku. Tapi kita akan lihat kenapa ini bisa terjadi. Iya kan? Oke, kita lihat dulu yang pertama. Kenapa bisa terjadi? Ayat 3 bilang begini, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ada yang namanya ini, saudara, iri hati, perselisihan dibungkus dengan satu kalimat atau satu kata, manusia dunia. Jadi kita baca firman Tuhan ini, terserah mau gereja karismatik, mau gereja yang modelnya seperti kita, saudara. Kalau dia berdasar perpecahan, kemudian ambil, saya mau bilang bahwa Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya itu
dunia. Apalagi kalau orang sama-sama hamba Tuhan, satu ketemu ini kan luar biasa. Waktu lewat, dia bisa sama-sama pendeta, pendeta sama. Bagaimana? Kenapa ketika jemaat sudah mulai berpikir ada yang namanya iri hati itu apa, saudaraku? Iri hati itu bahkan juga begini, ada banyak hamba Tuhan juga yang kemudian beralih dari Kristen. Kenapa? Karena tidak puas, iri hati. Oh, saya karena tidak dikasih jabatan, saya karena tidak dikasih kedudukan, maka sudahlah, saya pindah, mungkin di tempat lain masih mempercayakan saya. Alkitab bilang siapapun dia, maka ketika ada iri hati, ketika ada perselisihan, ketika ada sumber perpecahan, maka Alkitab bilang manusia dunia. Sepakat saudara? Tapi kan dia pendeta, walaupun pendeta saudara, Alkitab yang bilang. Kenapa terjadi perpecahan? Karena orang-orang Korintus, saudaraku, dalam kehidupan mereka berjemaat ada yang namanya iri hati, tidak melihat yang ini lebih baik, tidak melihat keluarga ini yang lebih baik, tidak melihat keluarga ini yang lebih dominan. Kenapa cuma dia sedangkan saya tidak? Itu terjadi, itu namanya iri hati. Dan kalau ada ini, Bapak Ibu Saudara, kita bilang manusia dunia. Oh, tapi dia suka jadi manusia dunia. Oh, tapi dia sering koper manusia dunia. Karena Alkitab yang bilang, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia? Tapi bagaimana dia suka selalu terserah. Alkitab yang bilang, kalau mau bilang apa? Itu juga menegur saya, saudara. Gak boleh, karena itu ini kenyataan yang dialami. Oleh karena itu nanti kita akan lihat selanjutnya. Solusinya bagaimana untuk membuktikan bahwa kita ini bukan manusia dunia? Kalau jemaat tidak ada perpecahan, tidak ada iri hati, tidak ada yang namanya perselisihan, dan perbedaan pendapat boleh, iya kan? Kayak waktu tadi malam kita punya ide masing-masing, perbedaan pendapat untuk memberikan ide itu boleh. Tapi kalau sampai di perselisihan, itu manusia duniawi, nggak boleh. Itu jelas kan? Beda pendapat boleh, nanti kita mau pilkada boleh dong, terserah mungkin. Tapi kalau sampai di perselisihan, sampai di sakit hati, sampai dia tidak baku togor, sampai di baku cuek, sampai dia tidak mau lagi salaman dan sebagainya, saya mau bilang bahwa itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Alkitab yang katakan juga. Nanti makanya kita akan lihat solusinya apa. Ya, karena kadang-kadang kita bisa sampai di tempat ini, saudara. Mungkin orang semua kerja luar biasa, pelayanan luar biasa, terus tanggung jawab, tapi mungkin diperlakukan biasanya tidak adil. Nah, biasanya muncul itu yang namanya tidak enak, iri hati, saudara. Walaupun bukan di sini, di tempat kerja, di kantor, di tempat mengajar, dimanapun. Kalau sudah mulai muncul yang namanya iri hati, ingat Alkitab bilang kita manusia dunia. Itu yang pertama. Jadi permasalahan yang muncul di jemaat Korintus adalah apa? Ada iri hati, ada perselisihan, perbedaan pendapat jadi perselisihan. Nah, orang mau bangun pastori, jangan sampai karena pembangunan pastori, saudaraku, kemudian saudara ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, dan ujung-ujungnya perselisihan. Gak boleh. Amin, saudara. Amin. Kalau memang sampai bisa berkumpul, mari bicara baik-baik dengan pembangunan. Karena saya pikir ketua pembangunan juga tidak mungkin bicara 1 juta kasih, tidak dikasih dari sewa tukang kumpul. Pak Melkius datang ke kacamata hitam, Pak Amoiti kepala tim, dia tukang kumpul di belakang 4 orang. Baik. Apa itu Pak? Tabungan pastor. Keluarga masih 1 juta. Baik. Abu, udah. Kan nggak mungkin. Bicarakan dengan maaf Pak, kedua orang masih banyak kebutuhan tahun ini. Saya sudah lanjut buat pilih kelas. Nanti saya kasih bocoran begini. Buat pilih kelas
harusnya saya sesuai juta tapi kayaknya tahun ini marah ini. Boleh saya turun kelas 500. Tidak mungkin Pak kita ngomongin, tidak boleh. Nggak suka jadi di depan Tuhan tanggung jawab. Seperti Tuhan tidak iman. Jangan juga begitu. Pasti ada solusi saudara. Kalau dibicarakan baik-baik, makanya perlu perbedaan itu perlu. Di situ kita akan melihat bagaimana kita bisa sama-sama saling menerima saudaraku. Karena kita semua berbeda dari tahap pendapatan ekonomi, status keluarga, latar belakang kita berbeda. Justru dari perbedaan itu Tuhan bilang kita satu tubuh, sama dengan mata, telinga dan sebagainya saudaraku. Berbeda tapi satu. Kita lihat dan selanjutnya apa yang dialami oleh jemaat Tuhan di sana. Ini minta maaf ya, berdasarkan firman Tuhan. Ayat 1 dan 2 bilang begini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Itulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Artinya apa? Ini jemaat di Korintus dapat tersinggung. Dibicarakan sedikit soal agak pedas, so tidak datang. Nah, ini jemaat di Korintus begini saudara. Dan itu memang pengalaman yang dialami juga sekarang di mana-mana gereja begitu saudara. Itu keadaannya, kenyataannya. Tapi sebenarnya menunjukkan bahwa itulah manusia duniawi saudara. Makanya perlu yang namanya makanan keras supaya pada akhirnya yang tadinya gampang tersinggung saudaraku, sampai akhirnya orang bicara pun kayak sudah tersinggung gitu. Nah, jemaat di Korintus ternyata banyak yang sudah tersinggung. Alkitab bilang makanya Paulus waktu sampai di Korintus dia bicara hati-hati. Paulus bilang saya tidak bisa kasih makanan keras, firman Tuhan yang terlalu keras. Kenapa? Karena kalau terlalu keras pasti mereka akan kecewa, pasti mereka akan tersinggung. Maka Paulus bilang kalau ketemu dengan jemaat di Korintus, dia kasih apa makanannya? Susu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Pasti kalau kamu punya sesuatu yang susah, Tuhan pasti tolong. Jadi yang baik-baik. Jadi persoalan masalah sudah dibahas. Apalagi kalau tentang dosa pertobatan, sudah disebut. Bapak tidak bisa begitu Pak. Pak itu kamu. Karena memang keadaan di sana begitu. Nah, terjadi perpecahan juga di kalangan jemaat begitu. Dan ujung-ujungnya saudaraku, cara pandangnya yang salah. Coba kita lihat ayat yang ke-6 dan ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi waktu ada minta maaf, kayak kami di sini ada 4 pendeta, pendeta Pak Wani, ada Pak Pendeta Bober, ada Pak Ketua, ada saya. Di Korintus ada juga begitu. Di Korintus ada yang bilang saya golongan Apolos, ada yang bilang saya golongannya Kefas, ada yang bilang saya golongannya tadi katakan siapa lagi? Paulus. Mulai kalau pendeta pakai saya suka. Yang lain bilang tidak, saya kalau Pak Bober suka. Tidak, Pak Wani lebih cool, lebih santai, lebih kalem. Tidak, kalau saya dari sistematika lebih bagus Pak Matius. So apa? Nah, ini terjadi di Korintus. Jadi waktu Apolos, ada yang suka Apolos, oh saya ini Apolos. Tidak, kami Paulus. Nah, waktu masalahnya waktu dibilang oh nanti Apolos jadi gembala, golongan Paulus di musuh. Oke, kalau dipilih Apolos, kami golongan Paulus tanda tangan keluar jemaah. Boleh. Kenapa? Itu menunjukkan kita manusia dunia. Makanya ketika menghadapi pergumulan ini, Paulus bilang apa? Karena itu yang penting, perhatikan saudara, bukan apa yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Apolos itu menyiram, Paulus
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Mau 4 pendeta, mau 5 pendeta, saudaraku. Makanya waktu terjadi perpecahan di jemaat di Korintus, Paulus cuma bilang begini, aku menanam, artinya Paulus yang buka itu pelayanan. Tetapi yang melanjutkan pelayanan itu adalah Apolos, dia menyiram. Tapi dia katakan di ayat yang selanjutnya, yang penting bukan siapa yang tanam, bukan siapa yang siram. Yang penting siapa yang kasih pertumbuhan. Siapa ini? Tuhan Yesus. Maka itu yang paling utama. Bukan bicara tentang harus pendeta ini, harus pendeta. Bukan. Dikatakan selanjutnya di ayat yang ke-9, saudaraku, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dari yang menanam sampai dengan yang bersiram, semuanya cuma kawan sekerja. Masing-masing dengan porsinya, masing-masing dengan tanggung jawabnya. Sama dengan pemerintahan dunia. Itu setiap pemimpin beda kebijakan, setiap pemimpin beda karakter, setiap pemimpin juga beda dia punya kemampuan, skill dan sebagainya. Tapi setiap pemimpin juga punya kekurangan. Makanya kalau kita bisa melihat ini, saudara, tidak ada yang namanya perpecahan. Tidak ada yang bilang, oh saya nanti pendeta Ratno, oh saya nanti pendeta Obin, oh nanti saya Pak Batuani, oh tidak, saya Pak Mati. Tidak ada. Semua kami kawan sekerja. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita semua bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Maka semua bergerak dalam pelayanan, jemaat semua bergerak dalam pelayanan. Supaya apa? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Jadi cara pandang itu harus benar, saudara. Lihat yang benar. Oke, ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa lepas dari yang namanya manusia duniawi tadi, perselisihan, ya kan? Ada yang namanya iri hati, ada yang namanya gampang tersinggung. Bagaimana caranya? Lihat di ayat 22-23. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Kalau saya kecil untuk kalangan jemaat di sini berarti baik Pak Pendeta Matius, Pak Pendeta Oben, Pak Pendeta Batuani, dan saya. Baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua Bapak Ibu punya. Katakan amin. Amin. Jadi kami sebagai hamba Tuhan semua Bapak Ibu punya. Dunia ini, kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu punya. Tapi ingat, itu kalimat bukan cuma sampai di situ. Di ayat 23 bilang begini, tetapi kamu adalah milik Kristus. Ingat saudara, semua hamba Tuhan milik Bapak Ibu saudara. Dunia artinya bicara tentang pekerjaan, semua berkat-berkat dunia, semua apa yang harta benda yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu punya. Alkitab bilang. Bahkan ketika hidup, Bapak Ibu punya hidup. Bahkan kalaupun mati, Bapak Ibu juga bisa mati. Bapak Ibu punya. Baik waktu sekarang, kedepannya juga Bapak Ibu yang punya. Tapi ingat, Bapak Ibu itu siapa yang punya? Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Kalau ini kita mengerti semua jemaat Tuhan, maka hidup kita, saudaraku, semua yang ada sama kita tidak akan persoalkan, karena kita tahu ujung-ujungnya bahwa apa yang saya punya, baik itu hamba Tuhan, tidak bisa. Karena berkat untuk Palatino ada porsinya, berkat untuk saya ada porsinya, masing-masing kita ada porsinya. Bahkan semua hamba Tuhan juga akan mempertanggungjawabkan pelayanan yang Tuhan percaya. Kalau kita mengerti bahwa pelayanannya ini adalah miliknya Tuhan, kita tidak akan saling mempersalahkan. Bahkan tanggungan juga, saudaraku. Ayo, saya kemarin waktu di Luwu juga sempat bicara, ada pemuliaan sehingga terus di jemaat Makasua. Terus juga sebenarnya lagi pergumulan kasih. Terus punya pastor belum beres-beres. Ini yang kita sumbangan di Makasua, bukan sumbangan sejelek ya. Maksudnya diakonianya di Makasua itu sudah ada pastori, tapi gereja masih bergumulan. 6 orang sudah gereja, pastori belum ada. Nah ini kan kadang-kadang tak paham. Ada yang sudah selesai pastori di gereja belum, ada yang memang gereja belum, pastori juga belum. Nah ini kasihan. Nah
saya kasihan. Kalau diminta terus dipakar suap mau bangun bagaimana? Tapi tidak bisa bilang begitu, sudah. Karena berkat Tuhan ada sama kita. Amin. Dan saya percaya kalau ada masuk bantuan, minta tolong, artinya apa? Tuhan tahu kita sanggup memberkati mereka. Amin. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena semuanya, ingat, semuanya miliknya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu miliknya Tuhan. Jadi stop yang namanya perselisihan, stop yang namanya iri hati, stop yang namanya gampang tersinggung. Kenapa? Ini menunjukkan kita manusia dunia. Saya percaya hari ini saudaraku dengan semua program, seksi organisasi ada 14 program, seksi program ada 11 program. Bayangkan yang harus terus kerjakan di tahun ini. Itu butuh kebersamaan sama-sama. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengurapi hati Bapak Ibu sehingga melihat bahwa apa yang Bapak Ibu miliki ternyata itu miliknya Tuhan. Amin. Saya punya semua, tapi di ujung-ujung saya ini miliknya Tuhan. Artinya apa yang Bapak Ibu punya adalah miliknya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati